Bagaimana para investor muda? Sering loss atau gain nih? Kita pasti maunya untung terus kan ya? Jadi, saya ingin berbagi pengetahuan tentang estimasi risiko saham menggunakan value at risk dan expected shortfall dengan prediksi berbasis extreme learning machine dan extreme value distribution. Salah satu SDG yang berhubungan dengan estimasi risiko saham adalah SDG nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan estimasi risiko saham, SDG ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, promosi inovasi, dan peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi keuangan. Hal-hal ini dapat memiliki dampak pada estimasi risiko saham. Selain itu, SDG lain yang terkait dengan estimasi risiko saham adalah SDG nomor 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memiliki dampak signifikan pada perusahaan dan industri tertentu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi estimasi risiko saham. Risiko terkait perubahan iklim seperti bencana alam, fluktuasi harga energi, dan peraturan baru terkait emisi dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan mengubah ekspektasi investor. Kemudian setelah dilakukannya analisis dengan menggunakan model extreme learning machine, didapatkan hasil yang disajikan dalam tabel. Tabel menunjukkan model beserta evaluasi hasil peramalan dari 5 data penutupan harga saham dengan menggunakan extreme learning machine. Nilai repetition menunjukkan argumen berulang yang digunakan untuk mengontrol jumlah jaringan syaraf yang sesuai. Hidden nodes menunjukkan jumlah neuron yang bertugas memproses informasi input dari lapisan sebelumnya dan mengirimkan ke lapisan setelahnya atau output. Evaluasi hasil peramalan diukur menggunakan MAVE. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa model ELM memberikan hasil peramalan yang sangat baik untuk kelima data penutupan harga saham. Selanjutnya, hasil pemodelan dengan menggunakan extreme value distribution. Pada tabel menunjukkan parameter estimasi dengan maksimum likelihood yang digunakan untuk peramalan. Tipe distribusi ditentukan dari besarnya nilai shape. Apabila lebih dari 0, maka data penutupan harga saham berdistribusi Frechet. Apabila kurang dari 0, maka data penutupan harga saham berdistribusi Weibull. Sedangkan jika shape sama dengan 0, maka data penutupan harga saham berdistribusi Gumbel. Dari tabel dapat diketahui nilai estimasi VaR dan ES dari setiap saham. Berdasarkan tabel tersebut, saham KLBF memiliki risiko terbesar dengan nilai VaR sebesar 3,5539%, yang artinya terdapat kemungkinan sebesar 5% saham KLBF akan turun besok lebih dari 3,5539%. Lalu, bagaimana sih cara perhitungannya? Misalnya, investasi sebesar 1 juta pada saham KLBF, maka akan ada kemungkinan sebesar 5% kerugian harian saham KLBF akan sama dengan atau melebihi 35.539 atau sekitar 3,5539% dari 1 juta. Atau kita dapat mengatakan bahwa berinvestasi pada saham KLBF memiliki peluang 95% bernilai 964.461 atau bisa juga lebih dari itu di kemudian harinya. Sedangkan saham dengan risiko terendah yaitu saham Akra dengan nilai VaR sebesar 1,0119%, yang artinya terdapat kemungkinan sebesar 1% saham Akra akan turun besok lebih dari 1,0119%. Misalnya, investasi sebesar 1 juta pada saham Akra, maka akan ada kemungkinan sebesar 5% kerugian harian saham Akra akan sama dengan atau melebihi 10.119, atau kita dapat mengatakan bahwa berinvestasi pada saham Akra
memiliki peluang 95% bernilai 989.881 atau lebih besoknya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi refleksi Anda dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan investasi saham Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.